Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lor dengan Odi Berry. Jadi di kesempatan kali ini aku kedatangan lagi untuk sebuah kartu grafis Asus PONIC GeForce GTX 1660 ya. Jadi ini masih keluarga besar dari arsitektur touring ya. OC Edition 6GB VRAM GDDR5 dan dilengkapi dengan dual ball bearing pada di bagian fan-nya ya guys ya. Jadi ini garansi resmi dari PT Sempurna Utama Indonesia sampai dengan bulan Juni 2024 ya. Untuk penampakan boxnya seperti ini. Ini untuk bagian samping dan ini untuk bagian belakang ya. Jadi aku spill untuk penampakannya kurang lebih seperti ini ya untuk kartu grafisnya. Memang di sini desainnya single fan, ukurannya juga bisa dibilang nggak gede, kecil ya seperti itu. Tapi kalau dipegang seperti kayak tangan gitu sih, lebih gede juga dari lembaran tangan, telapak tangan. Oke, kita akan coba unboxing langsung isinya seperti apa. Let's go. Oke guys, jadi kita akan langsung buka aja. Untuk serinya seperti ini guys, PH GTX 1660 O6G ya. Untuk serial number dari unit dan box sudah saya pastikan sama, dan udah aku cek juga serial numbernya di website resmi Asus Indonesia, garansi sampai dengan Juni 2024. Oke, pertama di sini ada Asus Page Setup ya, ini kitabnya. Kemudian Asus Graphic Card Warranty Card seperti term and condition terkait garansi secara internasional atau nasional ya di Indonesia. Thank you card, sudah purchasing kartu grafis ini. Kemudian ada anti static back dan ini kartu grafisnya ya. Oke, kita taruh di samping sini dulu. Kita akan buka ya guys ya. Oke, jadi ini unit dari versi user sih guys. Jadi plastiknya ini belum dilepas dari awal pakai dan dipasang di PC pun masih dalam kondisi dipasang plastiknya. Kemudian ini single fan, heatsinknya berwarna hitam, mulus banget guys, mulus bening. Ini kalau plastiknya dibuka ini benar-benar seperti masih baru banget. Kemudian ini untuk bagian PC Express-nya ya, PC Express-nya 3.0. Kemudian di bagian atas di sini kelihatan high quality komponennya menggunakan 8 pin port ya. 8 pin port dari seri 1660 ini memiliki TDP kurang lebih di 100 atau 125 watt ya TDP. Di bagian exhaust-nya ya. Ini kalau dilepas plastiknya benar-benar masih seperti baru guys, cuman belum dilepas ya. Ini juga di bagian portnya ini plastiknya masih nempel. Dan untuk keperluan display di sini dilengkapi dengan display, satu buah display port, satu buah HDMI port dan satu buah DVI port ya. Ini benar-benar mulus bening guys. Oke, kita lihat di bagian plat fibernya belakang ya, masih mulus juga, kinclong. Segel dari pabrikannya masih utuh. Kemudian untuk serial numbernya ini sudah saya cek di website, sesuai dengan box juga, dan garansi masih sangat panjang ya. Oke, kita akan langsung menuju ke PC dan kita akan tes kartu grafisnya guys ya. Let's go. Oke, jadi di sini kita start buka untuk data hardware info. Posisi saat ini di 39 derajat Celcius ya untuk suhu dari kartu grafisnya. Mantap jiwa. Oke, kemudian di sini untuk kipas muter di 27% performance. Kita buka aplikasi pendukung lainnya, yaitu ada 3D Mark. Kemudian kita buka MSI Afterburner. Di sini kita berjalan default ya, tidak ada settingan utak-atik. Kita cukup jalan default aja. Kemudian kita buka Steam sambil tunggu loading. Oke, di sini GPU Z sudah kita buka. Kita lookup aja langsung ke websitenya ya. Kita close dulu historinya. Oke, jadi Asus PONIC GTX 1660 OC Edition ya. Bentuknya seperti ini sesuai dengan gambar ya di foto. Dan ini arsitektur dari touring, masih keluarga besar touring dengan 6.600 juta transistor. Chip Vendor dari Asus. Kemudian dia support DirectX 12_1 untuk clock speed sesuai ya dengan yang di GPU Z tentunya. Mantap. Dan memori juga sama di sini, 6GB Micron GDDR5 di Windows 1064 bit BHQL ya untuk driver terbarunya. Render config juga sesuai. Kemudian kalau kita cek di sini untuk
board design ya, dual slot, panjangnya 17,4 cm, lebar 12,1 cm dan tebal 3,9 cm dengan TDP 120 watt ya. Untuk suggested power supply-nya kartu grafis ini di minimal 300 watt dan membutuhkan 8 pin power ya. Oke. 300 watt aja, dan tentunya di Indonesia pasti kalian udah rata-rata pakai 500 watt ya, 400-500 watt seperti itu. Untuk encoder sudah Gen 7, decoder Gen 4. Oke, kita langsung aja jalanin tes benchmark untuk kartu grafis Asus Phoenix GTX 1660 OC Edition ya. Jadi ini bentuknya compact banget, support juga untuk PCIe ITX sampai yang besar ya. Kita running benchmark, dan untuk proses pendinginannya juga bagus banget untuk kartu ini. Saat untuk kinerja full load ya, seri 1660 ini kan bisa dibilang spek-spek yang udah kenceng lah ya. Untuk berjalan dengan 8 pin power, dia bisa mendapatkan high FPS atau high frame rate baik untuk kebutuhan editing ataupun gaming ya. Oke, kita mulai Firestrike graphic test 1 di preset 1080p. Kita lihat untuk performanya dapat di 60-an fps ya, start di 50-an, langsam naik ke 60-an, suhu di 54 derajat Celcius, perlahan naik dengan power di 100 watt ya, load di 99% performance, dan sudah mendapatkan 1300 frame. Kencang banget, gambarnya juga bening banget. Karena di kartu grafis ini juga sudah ada ray tracing, cuman nggak tahu gen berapa ya. Kalau di GPU Z itu terchecklist untuk bagian ray tracingnya. Ya mungkin kalau ingin mendapatkan optimal tentunya teman-teman harus menggunakan seri RTX ya, atau RX yang 6600 seperti itu. Oke, Firestrike graphic test 2 start di 58 derajat Celcius, berjalan perlahan langsam naik ke 64 dengan FPS di 40-50 fps dengan TDP di 90-an watt sampai 100 watt ya. Berjalan juga dengan sangat mulus banget guys. Sudah mendapatkan 1100 frame, mulus bening sih. Tentunya untuk kebutuhan gaming kalian bisa mendapatkan performa yang mantap, karena untuk 1660 itu udah arsitektur yang middle to up ya, untuk kebutuhan gaming santuy tentunya. Oke, suhu di 73 derajat Celcius masih sangat menggigil ya untuk seri single fan Asus Phoenix GTX 1660 OC Edition. Ini masih jauh dari 80, ini masih sangat terjaga banget untuk kondisi unitnya, juga masih like new parah, garansi juga masih sangat panjang guys. Oke, di sini untuk CPU test, jadi kartu grafis cenderung menghandle hanya di 20%, 30% performa aja. Sisanya dengan prosesor. Lanjut ke graphic test yang terakhir yaitu combine test. Untuk seri 1660 ini terpaut tipis-tipis ya dengan seri 1660 Super yang sudah GDDR6. Di sini dari tes Firestrike-nya ya, kurang lebih di 22 atau 23 fps nih harusnya nih guys. Start di 23 fps, 65 derajat Celcius. Dua-dua kita lihat untuk fps tertinggi berapa. Ini kondisi kita pakai sambil recording 24 ya. Mantap guys, 24 fps, jadi terpaut sedikit ya. Untuk seri 1660 Super kurang lebih di 26, mungkin 26 fps, jadi terpaut kurang lebih 2 fps, 3 fps seperti itu guys. Oke, kita loading resultnya. Di sini untuk suhu tertinggi sangat menggigil guys, 74 derajat Celcius. Dan untuk TDP-nya juga super duper irit daya, 7 watt, idle di kisaran 7 sampai 10 watt, 9 watt, dan full load-nya di 100 watt ya, 100 ke atas sedikit, 108 under 110 ya. Kemudian untuk kipas juga muter sangat santuy di 27% performance minimal, idle di 45 saat full load, maksimal di 53% performance. Untuk Firestrike skornya di 12.213, grafik skornya di 13.600-an, kemudian untuk combine skornya di 4900-an. Jadi ini untuk menjalankan game-game di 1440p juga masih dapat 45 plus fps. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk tingkat kestabilan dari frekuensinya,
clock memory dan GPU clocknya juga sangat stabil ya, lurus ya, hampir lurus di 2000 MHz dan 1890 sekian MHz sebagai GPU clocknya, mantap tentunya. Kemudian untuk tes pertama di sini dapat 64 derajat Celcius, tes kedua di 73, sekian ya, 74 derajat Celcius, masih sangat adem ya guys ya. Kemudian tes terakhir di 69, sekian atau 70 derajat Celcius ya. Jadi untuk seri single fan ini dia masih sangat mentoleransi ya, untuk suhunya itu beda standarnya dengan yang dual fan ya, terutama untuk seri yang ITX atau Mini TX seperti itu guys. Kemudian untuk overall performanya benar-benar mantap ya, untuk kebutuhan editing gaming dari kartu grafis ini masih sangat worth it. Dan di 2023 ini tentunya di harganya juga udah murah guys. Buat teman-teman yang sedang mencari kartu grafis, semoga ini bisa memberikan sedikit referensi. Jangan lupa mampir ke lapak Odi Berry, dan terima kasih yang udah subscribe, like, comment. See you on the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping.